Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Nganjuk. saya Aris Susanto dari SD Negeri Senjaya. Saya Yayu Kurniawati dari SMA Negeri 1 Godang. Saya Dena Trisni Hidayati dari SLB Muhammadiyah Kertosono. Saya Diana Kuswitnaningati dari SMA Negeri 1 Godang. Kami akan menyajikan Proses coaching untuk supervisi. dengan menggunakan Alur Tirta. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Yayu, Pak Ali? Alhamdulillah baik. luar biasa. Hari ini Bu Yayu akan melakukan proses coaching saya di sini sebagai supervisor Bu, saya ingin melakukan perbincangan pada Bu Yayu sebagai coach. Nah, untuk proses coaching nanti mohon disesuaikan dengan rubrik Bu. Dalam rubrik coachingnya itu nanti saya akan menilai sesuai dengan rubrik. Jadi saya mengamati apakah proses coachingnya Bu Yayu tadi sudah sesuai dengan alur cerita, kemudian apakah sudah Bu Yayu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching, kemudian saya juga akan mendengarkan respon dari coaching tersebut, apakah sudah sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang Ibu Yayu tanyakan. Dan saya juga ingin mengingatkan lagi Bu Yayu dalam proses coaching nanti, Bu Yayu jangan melupakan prinsip-prinsip coaching yang diantaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Nah, sebelum Bu Yayu melangkah kepada proses coaching, boleh saya bertanya beberapa hal nih Bu Yayu? Ya, yang pertama saya ingin menanyakan dalam proses coaching nanti, kompetensi apa yang ingin dikembangkan oleh Bu Yayu? Ya, yang pertama adalah kehadiran penuh atau present. Kemudian yang kedua memberikan pertanyaan yang berbobot, dan yang ketiga adalah mendengarkan aktif. Ada 3 kompetensi yang ingin dikembangkan. Nah, dari 3 kompetensi tersebut, kalau yang lebih spesifik, saya ingin yang lebih spesifik yang ingin dikembangkan oleh Bu Yayu itu apa? Ya, yang ingin saya kembangkan yaitu mengajukan pertanyaan berbobot, kemudian mendengarkan secara aktif. Jadi dua itu ya, pertanyaan berbobot dan mendengarkan secara aktif. Oke. Nah, kira-kira untuk mencapai itu semua, indikator apa? Indikator tercapaiannya itu bagaimana? Ya, indikatornya nanti kalau coaching itu sudah bisa mengambil solusi, kemudian ide-ide untuk memecahkan masalahnya, itu menurut saya artinya indikator sudah Seperti itu. Oke, Bu Yayu, tadi saya sudah mendengarkan apa tujuan nanti yang ingin dicapai oleh Bu Yayu. Silahkan Bu Yayu melakukan proses coaching, mudah-mudahan lancar. Kemudian dari Pak Ali mungkin ada yang ingin disampaikan kepada Bu Yayu? Ya, saya kira semua sudah sangat jelas apa yang sudah diberikan oleh Bu Deno maupun Bu Yayu. Sebagai coach, Bu Yayu sudah menunjukkan indikator-indikator yang dicapai, sedangkan dari Bu Deno sendiri sudah menunjukkan kompetensi maupun prinsip dalam coaching sendiri. Mungkin sudah cukup jelas, bisa dimulai untuk kegiatan coaching hari ini. Silakan Bu Yayu, monggo.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa Bu Diana? Ada yang bisa saya bantu? Iya Bu Yayu, saya mau berubah punya Bu Yayu. Tidak apa-apa Bu Diana. Saya mau curhat Bu Yayu tentang masalah saya. Apa Bu Yayu mau membantu saya? Dengan senang hati Bu Diana. Kira-kira apa yang bisa saya bantu? Ya sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi atas masalah yang saya hadapi. Masalahnya apa Bu Diana? Coba Bu Diana ceritakan apa yang sedang Bu Diana rasakan. Mungkin nanti bisa kita bantu. Di mana pengelolaan kelas itu kan sangat penting Bu Yayu ya, untuk menentukan kualitas kegiatan belajar mengajar. Bukan begitu Bu Yayu? Betul sekali. Bila kualitas belajar mengajar baik, maka peserta didik juga akan mendapatkan tingkat pemahaman yang baik juga. Kira-kira permasalahannya apa ya Bu Diana? Begini Bu Yayu, saya itu ingin meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola kelas Bu Yayu. Bagus sekali Bu Diana. Kira-kira apa tujuan dalam meningkatkan kompetensi tersebut? Tujuannya itu saya ingin meningkatkan kelas, menciptakan kelas yang kondusif dan menyenangkan bagi siswa. Kira-kira apa yang sudah Bu Diana lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Saya sudah mencoba berbagai metode pembelajaran, tapi belum ada yang benar-benar efektif Bu Yayu. Kira-kira yang menjadi tantangan Bu Diana dalam mencapai tujuan tersebut itu apa? Untuk tantangannya itu loh Bu Yayu, mengendalikan siswa yang suka ngomong, suka berbicara saat pembelajaran berlangsung. Sehubungan dengan tujuan Bu Diana tersebut, kira-kira kalau dibuat skala rank 1 sampai 10, kira-kira permasalahan Bu Diana itu berada pada skala berapa? Menurut saya masih di angka 6, di rank 6. Di angka 6 ya? Iya. Nah, seperti apa angka 6 itu Bu Diana? Di angka 6 itu menurut saya itu saya merasa kesulitan untuk mengembalikan semangat anak dan mengendalikan anak yang suka berbicara pada saat PBM, belajar mengajar itu dia. Nah, Bu Diana kira-kira ingin meningkatkan menjadi angka berapa? Saya tidak muluk-muluk juga dia itu, saya ingin meningkat di angka 8 ya. Angka 8 yang Bu Diana butuhkan itu kira-kira mengikuti apa? Di angka 8 itu saya membutuhkan strategi untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara sendiri saat pembelajaran berlangsung. Baiklah, mari kita bahas kira-kira strategi untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pelajaran berlangsung itu. Pertama-tama, kira-kira perlu memahami penyebab siswa itu kenapa suka berbicara. Kemudian, apakah mereka karena tidak memahami materi pembelajaran tersebut atau mungkin karena mereka bosan? Ya, saya pikir mungkin karena anak-anak tidak memahami materi pembelajaran. Jika demikian Bu Diana, kira-kira bagaimana langkah Bu Diana untuk memahami atau memahamkan mereka? Mungkin saya akan mencoba memberikan penjelasan yang lebih jelas dan menarik kepada siswa. Kemudian saya akan menggunakan metode pembelajaran yang lebih bervariasi. Dari apa yang sudah Bu Diana sampaikan, apakah Bu Diana memiliki gambaran tentang strategi lain yang akan Bu Diana lakukan ke depannya? Ada ya. Mungkin selain itu saya akan memberikan penguatan positif kepada siswa yang tidak berbicara atau yang diam. Kemudian saya akan memberikan pujian kepada mereka dan memberikan penghargaan kepada siswa yang berdiam, artinya mengikuti pembelajaran saya. Langkah yang diambil Bu Diana itu tepat sekali. Saya setuju dengan ide Bu Diana dan saya sepakat jika Bu Diana mengimplementasikannya. Syukurlah Bu Yayu. Sekarang saya juga sudah merasa lega, berarti saya sudah mendapatkan solusi dalam menyelesaikan masalah ini. Jadi saya akan memberikan apresiasi, saya akan menggunakan metode pembelajaran yang lebih menarik supaya siswa tidak bosan. Jadi saya akan
memberikan semangat supaya anak-anak bisa mengikuti pembelajaran di kelas ini. Alhamdulillah Bu Diana sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Bu Diana rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Bu Diana lakukan untuk menjalankan pembelajaran? Ya, baik. Untuk hal itu dalam proses pembelajaran saya akan memberikan penjelasan yang lebih jelas dan yang menarik kepada siswa. Saya juga akan menggunakan metode pembelajaran yang lebih bervariasi dan memberikan penguatan positif kepada siswa. Nah, lalu dukungan apa yang dibutuhkan Bu Diana untuk melakukan komitmen tersebut? Nah, itu Bu Yayu, masih dalam pemikiran Bu Yayu. Mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan teman guru serumpun yang sama mata pelajarannya dengan saya. Ya, ide yang bagus sekali Bu Diana. Silakan Bu Diana mengimplementasikan strategi tersebut dan nanti kalau sudah tolong beritahu saya hasilnya di Bu Diana. Semoga Bu Diana dapat bekerja dengan suasana hati yang lebih senang. Iya, terima kasih Bu Yayu untuk waktunya sudah mendengarkan curhatan saya. Saya sekarang sudah merasa lega. Semoga nanti kita akan menjadi guru-guru yang lebih baik dan memberikan teladan kepada siswa-siswi kita. Amin. Sama-sama Bu Diana. Bu Yayu, saya permisi dulu. Saya ada jam di kelas 10.9. Saya mohon diri. Monggo Bapak Ari, terima kasih saya diberi kesempatan dari dengan curhatan saya. Alhamdulillah, tadi saya sudah mendengarkan proses coachingnya Bu Yayu. Dari pengamatan saya, seperti tadi yang sudah saya katakan bahwa setelah Bu Yayu melakukan proses coaching, kita ada kegiatan pasca GGD observasi itu. Nah, Bu Yayu tadi sudah melaksanakannya itu sesuai dengan rubrik pengamatan saya di ya, alhamdulillah tadi berjalan dengan lancar. Jadi prosesnya yang sudah Bu Yayu tadi laksanakan dengan coach Bu Diana itu apa yang sudah didapatkan terkait indikator yang sudah Bu Yayu utarakan tadi? Ya, alhamdulillah motif dalam hal ini Bu Diana itu sudah menemukan solusi dan ide-ide untuk mengatasi masalah. Sudah tersolusikan. Kalau itu izinkan saya untuk memberi penilaian terhadap tadi yang sudah Bu Yayu lakukan dalam proses koordinasi ini. Saya Bu Yayu itu sudah sangat luar biasa. Sebagai coach, Bu Yayu telah melaksanakan coaching sesuai dengan alur kita. Kemudian pertanyaan-pertanyaan yang Bu Yayu ajukan itu juga sudah berbobot dan kompetensi yang ditunjukkan sesuai indikator itu telah tersampaikan. Terus kemudian saya melihat bahwa respon coach itu bisa bangkit. Jadi dengan pertanyaan-pertanyaan Bu Yayu itu coach itu bisa mengungkapkan permasalahan mereka dan mereka juga bisa mencari solusi sendiri dari permasalahan coaching tersebut. Seperti itu Bu Yayu, catatan hasil observasi saya. Selamat karena Bu Yayu sudah bisa menjalankan proses coaching tadi dengan lancar. Satu lagi Bu Yayu, boleh saya bertanya? Kompetensi yang tadi yang sudah Bu Yayu gali. Nah, yang di antara itu tadi yang sudah diutarakan apa Bu Yayu yang masih ingin lebih dikembangkan lagi? Kayaknya perlu banyak latihan, kemudian menambah jam terbang ya pasti karena bagaimanapun juga masih banyak kekurangan dari diri saya sebagai coaching karena memang kita masih harus terus belajar. Jadi perlu lebih sering berlatih gitu ya, untuk menjadi coach yang mendapatkan kompetensi yang sempurna dan sesuai dengan prinsip-prinsip coaching itu memang kita harus memperbanyak jam terbang seperti itu. Sudah seperti itu Bu Yayu dari saya, mungkin dari Pak Ari sebagai pengamat kegiatan observasi ini bagaimana?
Ya, terima kasih Pak. Setelah saya mengamati dengan kegiatan tadi, kegiatan coaching yang dilakukan antara Bu Yayu sebagai coach dan Bu Diana sebagai coachingnya sudah sesuai dengan rubrik dan alur kita. Semuanya sudah tercapai, di mana prinsipnya juga sudah muncul, di mana ada kemitraan, proses kreatif, memaksimalkan potensi itu sudah muncul. Dan kompetensi yang lain adalah si coachnya itu sudah menjadi pendengar, kehadiran penuh dan mengutarakan pertanyaan berbobot kepada coachingnya, sehingga coachingnya merasa percaya diri dan mampu mengeksplor apa yang ada dalam diri si coaching dan menemukan solusi untuk permasalahan yang sedang dihadapi seperti itu. Menurut saya sudah berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan Bu Yayu, Bu Dino, seperti itu Bu, kita menjadi ya. Karena dari saya sudah menyatakan catatan, Pak Ari juga sebagai pengamat dia sudah memberi catatan kepada proses kegiatan kita hari ini Bu Yayu. Jadi mungkin cukup sampai di sini ya Bu Yayu. Sedikit ini mungkin kalau misalnya Bu Yayu masih membutuhkan bantuan atau bagaimana bisa menghubungi saya ataupun Pak Ari, kita bisa berkolaborasi lagi agar kita untuk menjalankan proses coaching ini bisa dengan maksimal. Kita akhiri kegiatan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.